Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yusuf Effendi, guru SMA Negeri 2 Depok, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara mudah membuat soal online tanpa teks dan format dengan menggunakan Google Form. Mari kita mulai. Yang pertama, siapkan soal yang diketik dengan MS Word seperti berikut. Perhatikan, saya punya soal ini. Ada 20 soal. Dan perhatikan cara mengetiknya. Nomor 1 ada nomornya, pilihannya ini A, B, C, D, E nya dihilangkan. Kuncinya saya kasih tanda pagar. Nah, soal ini soal-soal pendek, soal-soal sederhana, dan tidak ada teks gitu yang mendahului pertanyaan-pertanyaan ini, dan tidak ada format tertentu dalam soal-soal yang ada, misalnya kata yang digaris miring, kata yang dicetak tebal, enggak, pokoknya polos saja. Itu kita harus punya dulu. Kalau belum punya, kita harus bikin dulu. Kemudian yang kedua, kita masuk ke akun Google kita, ya. Jadi kita karena kita akan membuat soal pakai Google Form, berarti kita harus masuk ke akun ke akun Google. Nah, perhatikan, saya biasanya masuk ke akun Google lewat ini, Google Chrome. Saya klik Google Chrome. Ini Google. Nah, di sini ada Google aplikasi. Kita pilih Google Drive. Klik Google Drive. Nah, ini kita akan bikin di sini. Kemudian kita klik di Google Drive ini. Klik plus new. Klik. Kemudian kita turunkan ke bawah sampai ke more. Kemudian kita tarik ke kanan. Ini ada Google Form. Kita klik Google Form. Keluarlah format pembuatan soal online. Kita Kita klik ini dulu, setting dulu. Ini kita klik setting. Nah, ini ada general. Untuk general kita klik yang ini, limit to one response. Jadi nanti cukup batasi responden itu cuman ngisi satu aja gitu, sekali aja. Dan menurut saya nggak usah pakai collect email karena ribet. Yang ininya biarkan kosong, ya. Jadi itu general. Kemudian di presentation nanti kita shuffle question order. Jadi soal kita urutannya akan berganti-ganti tergantung siapa yang membuka. Misalnya si A membuka, urutannya udah berbeda dengan kalau si B yang membuka. Kemudian ini ada confirmation message, kita isi dengan misalnya jawaban kamu sudah terkirim gitu. Kemudian terima
kasih. Kemudian jangan di save dulu, kita yang ini quizzes. Nah, quizzes ini kita nyalakan. Jadi make this a quiz. Kemudian quiz optionnya ini immediately after its submission. Jadi ini dicentang. Kemudian ke bawahnya ini dikasih kasih centang. Kemudian baru kita save. Oke. Itu adalah format. Berikutnya kita akan kasih judul di sini nih. Judul soal kita. Misalnya soalnya kita tulis aja judulnya present atau latihan present, terserah lah ya. Misalnya latihan present gitu. Mau juga kita bikin soal present. Nah, karena ini misalnya untuk anak kelas 11 11 IPA 1, kalau saya biasanya gitu biar gampang pakai angka. Jadi nggak usah pakai itu ya. Nggak usah pakai huruf. Kemudian ini soal present kelas 11 41. Nah, gitu. Kalau nama file nggak usah terlalu panjang, singkat saja. Kemudian ini kita copy, klik kanan, copy, kita copy ke sini. Oke, jadi ini sama dengan yang di sini. Kemudian ini form description. Form description itu kita tulis, boleh enggak juga enggak apa-apa. Misalnya untuk soal untuk mengecek pengetahuan tentang present tense, misalnya gitu aja, present tense. Karena present itu ada present tense atau simple present, ada present continuous, ya udah seperti itu. Kemudian ini kita mulai bikin pertanyaan. Yang namanya soal kan harus ada dulu identitas. Misalnya identitasnya maksudnya tuh siapa yang mengerjakan, suruh tulis nama atau nama lengkap gitu. Udah, nama lengkap itu nanti dia bukan memilih ya, tentu saja bukan multiple choice. Kalau nama lengkap ini kita pakai short answer atau jawaban singkat. Jadi dia asal menuliskan nama, udah gitu kan, selesai. Nggak perlu ada kunci jawaban. Nah ini required dicentang, berarti kalau dia nggak ngisi nama maka dia nggak akan bisa melanjutkan gitu bahasanya ya. Makanya ini harus required gitu ya, required. Terus ini respond validation atau deskripsi mau ditambahin boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Udah, ini nggak usah divalidasi, pokoknya asal dia nuliskan nama apapun namanya itu bisa berlaku. Ini untuk nama lengkap. Kemudian ini identitas ini kemudian kita copy ya. Ini ada duplicate. Nah, kita klik duplicate. Kita klik duplicate kan ya, ini di atas nama lengkap. Nah, ini kita misalnya kita isi dengan supaya gampang mengelola, nomor absen. Nah, nomor absen. Nah, gitu ya. Nah, nomor absen itu juga pakai short answer gitu kan, sama dengan yang di atas. Cuman sekarang ini ada nih validasinya seperti gini ya.
pakai nomor. Jadi ngisi nomor absen itu harus pakai nomor. Terus nomornya kita pilih aja misalnya between, antara. Nah, karena ini soal ini untuk anak kelas 11 IPA 1, kalau saya suka gini, dia harus mengisikan nomor antara 11, itu maksudnya 11 itu kelas 11, 41 berarti kelas IPA 1, kemudian 01 itu berarti absen pertama, sampai gitu 1141 40 karena ada 40 siswa gitu ya. Nah, eh ini maksudnya nanti kalau ada yang ngisi nomornya itu misalnya 12 nggak bisa. Yang ngisinya 1142 juga nggak bisa gitu ya. Jadi ini khusus untuk anak kelas 11 IPA 1. Jadi dia harus memasukkan nomor absen itu kelas 11 41 terus nomor absen berapa gitu. Ini kalau sudah ya udah sebenarnya gitu ya. Udah selesai, cukup lah. Maksudnya identitas itu pakai nama dengan nomor absen saja. Berikutnya, oh ya ini answer key ya, nggak usah pakai kunci, ini mah nggak usah pakai poin, udah kayak gini. Berikutnya kita akan mulai membuat soal ya, pilihan ganda. Nah ini kita klik ini add section ya, klik add section. Nah, apa maksudnya add section? Maksudnya supaya yang ini mah identitas mah terpisah dari soal. Sebab kalau digabung nanti pas giliran soal diacak ya nama ada di mana ntar ngisinya gitu. Nah, supaya nama dengan nomor absen ya udah nama dengan nomor absen kalau diacak itu ya cuman pasti nanti yang pertama anak pertama nama dulu baru absen, anak kedua mungkin yang keluar tuh nomor absen dulu baru nama lengkap. Jadi ini dipisah pakai section. Nanti jadi yang yang diacak adalah ya soal saja gini ya, soal dengan pilihan. Tadi kan kita udah nanti kita pilih. Oke, kita judul section ini misalnya kita tulis jawablah atau gini, pilih jawaban yang benar gitu ya. Oke, udah pilih jawaban yang benar, nggak perlu dikasih deskripsi. Nah, selanjutnya kita klik ini nih tanda tambah. Ini tanda tambah, kita akan mulai membuat soal. Add question, tuh lihat, gitu ya. Add question. Nah, ini add question. Sekarang kita copy soal yang tadi di mana di Word tadi, kita copy ke sini satu persatu. Perhatikan caranya ya. Cuman supaya supaya ini nanti settingannya sama, diperiksa dulu. Nah ini ada supple option order itu dicentang. Maksudnya nanti urutan kunci jawaban itu atau pilihan itu akan berganti-ganti, akan diacak sesuai dengan ya anak buka itu ya mungkin yang tadinya kuncinya di A mudah pindah kemana gitu ya. Oke, sekarang perhatikan cara mengcopy soal yang tadi di Word ke sini ya, satu persatu. Tentu saja kita kan tadi buka buka Word-nya. Nah, kalau saya blok nomor 1 segitu ya. Blok nomor 1, kemudian kita klik copy, boleh klik kanan juga boleh, tapi klik copy sini gampang copy. Udah gitu kita masuk ke mana? Masuk ke form yang ini ya. Nah, kemudian kita klik gitu. Klik kanan.
klik kanan, kemudian kita paste ya. Nah, udah soal. Jangan di apa, pokoknya biarkan aja dulu gini caranya ya. Kemudian berikutnya kita copy apa, masuk lagi ke Word, kita copy nih, kita blok ininya, pilihannya. Oke. Kemudian kita copy kemudian kita masuk ke mana? Ke form tadi. Nah, ini kita di sini. Nih kan. Nah, jadi option 1 itu terblok, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita apa namanya? Kita paste. Nah, jadi 5 pilihan udah masuk semua gitu ya. Kuncinya nih ada yang tanda ini, pokoknya kunci. Dibiarkan dulu. Jangan dikutak-katik. Nanti kita edit di akhir biar gampang. Nah, kemudian kita klik ini answer key ya, kita klik answer key gitu. Nah, ini ada poinnya. Jadi setiap soal tergantung kita. Kalau misalnya 10 soal ya satu soal poinnya 1 gitu. Karena saya akan kasih contoh 5 soal, saya kasih ini poinnya 2 gitu ya. Poinnya 2, kemudian saya klik ini kunci jawabannya di sini. Tuh, udah kasih tanda ini poinnya 2 untuk soal ini. Terus kuncinya I go to ini ya, I go to. Kemudian kita kita klik done. Udah selesai tuh nomor 1 di copy, tapi ini belum selesai secara ini ya. Nah, berikutnya untuk nomor 2 kita ini nih, kita duplikat nomor 1 nih ya, nih duplikat. Nah, kan ini jadi di atas sudah nomor 1 yang benar, yang ini yang kopiannya ya. Biarkan gitu. Kemudian kita masuk ke mana? Ke Word. Kemudian kita blok kita blok ini nomor 2, soal nomor 2, kemudian kita copy, masuk lagi ke form. Nah, ini kan masih di blok, udah di sini nih, di ujung sini kita klik kanan, kemudian kita paste. Dah nomor 2 udah selesai. Kemudian kita masuk lagi ke Word untuk mengcopy ininya, pilihannya 1 2 3 4 5. Kemudian ini kita copy, masuk lagi ke form gini ya. Masuk ke form ini, yang ini itu nomor nomor 2. Nah, sebelum di copy kan ini tadi ada yang ini mah untuk pilihan nomor 1. Nah, ini kita hapus dulu 4, jangan semuanya. Nih lihat. Kita klik dari atas ya. Klik hapus. Dihapus 2, hapus 3, hapus 4, masih tinggal 1 gitu ya. Nah, ini masih di blok. Nah, sekarang di sininya, di sebelah kanan sini kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, jadi sekarang untuk nomor 2 ini kan kuncinya di B ya. Nah, kemudian kita Kita klik answer key. Kemudian ininya udah 2 karena sama dengan yang nomor 1. Kemudian kita klik ini nih kunci sekarang ini yang hiticis, nah, yang ada tanda. Udah selesai, done. Oke. Kemudian ini nomor 2 udah selesai, kita klik duplicate untuk nomor 3 ya. Klik duplicate. Kemudian ini udah jadi duplikatnya untuk nomor 3. Kita masuk ke Word, kita blok soal nomor 3. Kemudian kita klik copy. Kemudian kita masuk ke form lagi, ke soal tadi. Ini ya, pakai tanda gini, kita klik kanan, kita klik paste. Gitu. Kemudian kita masuk lagi ke Word, kita blok pilihan, kita klik copy, kita masuk ke itu lagi, ke yang tadi. Nah, sebelum dipaste ke sini, ini tadi 1 2 3 4. Nah, tinggal 1, kita klik kanan, kemudian kita paste. Udah jadi, kita klik answer key, ini poinnya 2, kuncinya yang ini ya. Kemudian kita klik done. Udah, nomor 3 selesai. Kita duplicate untuk nomor 4 gitu ya. Kemudian kita masuk ke Word, kita copy nomor 4 ya, copy, masuk lagi ke form. Ini tanda begini, kita klik kanan, kemudian kita paste. Masuk ke Word,
kita copy apa namanya pilihan, copy, masuk lagi ke form. Ya, sebelum dipaste ini kita hapus dulu 1, 2, 3, 4. Nah, ini di blok yang itu pilihannya klik kanan, kemudian kita paste. Udah jadi. Kemudian kita klik answer key, poinnya 2, kuncinya yang ini, kita klik done. Dan ini kita duplikat untuk nomor 5 atau nomor terakhir. Oke. Kemudian kita masuk ke Word, kemudian kita blok dan kita copy, masuk ke form, kemudian di sini klik kanan, kemudian di sini paste gitu. Kemudian kita masuk ke Word, kita copy pilihan, copy, kemudian kita masuk ke mana, ke form. Sebelum dipaste kita hapus dulu 4 yang di atas, 3, 4, kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita klik answer key, poinnya 2, kemudian ini kunci jawabannya, kemudian ini kita done. Selesai soal kita ya, yang sudah kita buat 5 soal udah selesai. Sekarang kita edit ya. Lihat pertama ini nomor 1, klik di nomor 1 ya. Kalau saya biasanya terus panah ke kiri gitu, panah ke kiri, kemudian di Ctrl Del 2 kali. Oke. Ctrl Del 2 kali, kemudian dilihat mana dalam kalimat di atas yang sama dengan kunci I go to. Oh ini ya, I go to ini. Nah segitu kita blok, kemudian kita ganti dengan titik. Ya berapa kali, kayak 15 kali lah biar bagus gitu ya. Tuh. Ya biar bagus. Oke. Kemudian nah kalau saya biasanya ini sama saya yang titik-titik di blok, di copy ya, blok, kemudian saya klik kanan, kemudian saya copy, jadi nanti akan saya gunakan untuk yang ke bawah. Berikutnya udah gitu ya, yang ini yang ada kunci, yang ada tanda pagar gitu di blok, kemudian saya panah ke kanan, kemudian saya hapus ke kiri. Selesai gitu. Udah selesai, kita tinggal pindah ke nomor 2. Nomor 2 tadi bagaimana? Panah ke kiri, kemudian di Ctrl Del 2 kali, kemudian dilihat yang sama dengan kunci mana di atas yang sama dengan ini. Oh ini he teaches gitu. Udah di blok. Saya klik kanan, kemudian saya paste. Tuh. Kemudian saya klik di sini, panah kanan, kemudian backspace. Udah nomor 2 selesai. Saya ke nomor 3, kemudian saya panah ke kiri, kemudian di Ctrl Del 2 kali, kemudian saya lihat mana yang sama dengan kunci si prepares. Ini saya blok gitu, kemudian saya klik kanan, kemudian saya paste, kemudian saya masuk ke sini, panah kanan, kemudian backspace. Selesai, saya langsung klik nomor 4, panah ke kiri, Ctrl Del 2 kali, kemudian saya lihat mana yang sama dengan kunci he drive his car. Oh ini satu kalimat nih, saya blok. Nah gitu. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya paste gitu, kemudian saya masuk ke kunci, panah kanan, backspace. Selesai. Kemudian nomor 5, saya panah ke kiri, kemudian saya Ctrl Del 2 kali, kemudian saya lihat mana yang sama dengan kunci si goes to work. Oh ini satu kalimat nih, itu saya blok
Oke, kemudian saya klik kanan, kemudian saya paste. Oke, kemudian saya masuk ke sini, panah kanan, kemudian backspace. Selesai, udah tuh, udah selesai. Jadi sekarang soal kita udah bagus, udah beres, ya. Tinggal kalau udah beres, udah selesai, kalau kita langsung aja, langsung saja di send gitu, send. Nah, udah. Yang sekarang cara pertama, nggak usah di itu linknya, maksud saya ini send form, maksudnya kirim soal ini gitu. Kalau saya sih biasanya nggak pakai email. Email itu ribet. Udah pakai link aja. Nanti link itu sama kita dikasih ke satu orang di satu kelas. Anggap aja jadi dia punya grup WA gitu atau grup lain, meskipun kita nggak ikut. Kirim ke dia, suruh di share ke anggota kelas. Jadi semua bisa buka, dan ketika mengklik link itu mereka bisa mengerjakan soal. Nah, ini kan kepanjangan. Ya udah, kita klik yang ini, shorten URL jadi segini. Meskipun kalau kita mau mengcustomize link, itu bisa menggunakan Bitly, tapi nanti itu dalam pertemuan berikutnya, karena itu aplikasi yang lain. Nah, udah gitu, kita klik copy, ya. Udah di copy. Kalau saya simpen dulu itu tadi link ini gitu, ya. Kita simpen link ini di notepad, ya. Di notepad saya, ada notepad saya di sini. Saya buka notepad. Nah, ya. Notepad, kemudian saya tulis saya copy ke sini, paste. Nah, saya kasih ini misalnya soal present 1141. Jadi nanti link ini ya, ini filenya kita save-nya di mana terserah pokoknya, ya, asal nanti kita bisa menemukan. Misalnya tadi itu adalah soal present, nama filenya. Nanti isinya beberapa file soal present gitu. Udah, kita save. Oke, udah. Berikutnya udah gitu. Ya sebenarnya sudah, ya. Misalnya tinggal nanti ini file yang ini yang ada di sini, nanti itu beberapa itu kita simpen di drive, supaya kita bisa buka pakai handphone gitu di drive. Nanti kita cari setelah kita upload ke drive, itu nanti kita cari file ini. Nah, file ini itu akan muncul nanti maksudnya pakai HP. Kemudian kita kita kirim. Jadi nanti kita mengirimkan HP itu, sehingga kalau yang membuka link ini, dia dia akan bisa mengerjakan soal gitu, ya. Nah, ini kan soal present untuk 1141, padahal kita ada pengen ke 11 IPA 2. Ini yang tadi, ini yang tadi, soal yang tadi yang 1141, tinggal gini nih, klik yang ini, ya. Kita mau bikin untuk yang 1142. Jadi ngopi yang ini, lihat dengan sedikit modifikasi. Ini klik gitu. Kemudian di sini ada make a copy. Jadi kita bikin copy untuk yang ini. Set. Tuh. Keluarnya kayak gini. Nah, panah kiri
di Ctrl Del 2 kali soal present. Nah, kemudian ya ini klik di sini, backspace 41-nya jadi 42. Kemudian kita oke. Jadi ini, nah ini di sini udah sama nih. Soal present 1142, di sini juga 42. Nah, kan kalau ngisi nama ya pasti nggak itu ya. Pasti nggak beda, maksud nama mah terserah ya. Nah, sekarang kita ini, kita edit yang nomor absen. Kan tadi pakai absennya pakai kalau IPA 1. Nah, tinggal rubah aja 41-nya jadi 42 gitu. Yang ininya jadi 42 juga. Oke. Kemudian udah selesai, udah. Ini kan cuma rubahnya cuma itu doang. Nama file dengan ini tadi nomor absen gitu ya. Kemudian kita apa? Kita send. Sendnya tadi jangan pakai email tapi pakai link. Bikin link yang pendek. Kemudian kita copy. Kemudian kita simpen di mana? Di sini ya supaya nggak itu. Kita paste di sini. Oke. Kemudian kita namakan soal present 1142. Oke. Nah, ini kita save nama filenya. Ya, karena soal present tadi nama filenya udah. Oke, begitu seterusnya. Jadi kalau kita mau bikin 43 ya tinggal di sini copy gitu dan seterusnya. Dan selesai. Nanti ya seperti saya bilang bahwa apa namanya? Soal yang kita buat itu bisa diakses oleh anak kalau link yang tadi kita buat di di notepad itu kita simpen di drive, buka pakai drive kita dari HP, kemudian nanti send a copy kayak file itu gitu ya. Tapi kalau saya sih ya dipilih mana link yang mana yang mau di send ke anak IPA 1, link yang mana yang di send ke anak IPA 2. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.